Wow, saudara, hari ini kita bertemu kembali dalam satu video yang saya mau share tentang hidup atau mati bagi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara, salah satu alasan yang sangat-sangat akurat mengapa Kristus sengaja datang ke dunia ini dan mati untuk kita adalah supaya kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk kita sendiri lagi, tetapi justru kita ini adalah untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Nah, sejak umat manusia jatuh ke dalam dosa, keegoisan begitu menguasai kehidupan ini. Sehingga apapun yang kita kerjakan selalu saja dikaitkan dengan hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri. Termasuk juga yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan buat Tuhan kita. Jika mendatangkan keuntungan, maka kita akan mengerjakannya. Namun, kalau itu adalah proyek yang rugi, silakan tunggu dulu. Atau serahkan ke orang lain saja. Makanya jangan heran bila pekerjaan misi, apalagi itu yang mengharuskan seseorang masuk ke dalam daerah terpencil, tanda kutip bahaya, sangat jarang yang berani mengambil komitmen ini. Saudara, jikalau hanya sekedar perjalanan singkat masih oke, yang disebut dengan trip misi, kunjungan misi, dan sebagainya. Sebab itu hanya sifatnya sementara dan kadangkala nginapnya juga di hotel, saudara. Namun, kalau minta seseorang itu tinggal tetap di sana, apalagi bawa keluarganya, nah inilah yang perlu dipertimbangkan, dipikirkan, dikalkulasikan, didoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, konsekuensi hidup bagi Tuhan itu merupakan keharusan bagi orang percaya. Dan jika seorang anak Tuhan mau taat, ia harus mengalami perubahan. Apa saja yang perlu diubah, saudara? Yang pertama, saya mencatat di sini, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 16, kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Selanjutnya, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Nah, di sini kita melihat pemikiran Paulus itu ada perubahan semenjak dia terpanggil menjadi hamba Tuhan. Pemikiran Paulus itu berubah total. Tatkala di dalam pengalaman dirinya dan dia telah merasakan Kristus yang benar-benar hidup dalam kehidupannya, bayangkan saja, tadinya hatinya menggebu-gebu untuk menghancurkan para pengikut Kristus. Paulus itu bukan hanya orang sembarangan, saudara. Sebagai seorang Farisi, ahli Taurat, gurunya adalah guru besar Gamaliel, dan awalnya ia menggebu-gebu mau membasmi pengikut Kristus. Kisah Rasul 22 ayat 3 mencatat, aku adalah orang Yahudi, lahir di tanah Tarsus, di tanah Kilikia, itu Paulus, tapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang guru yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Siapa Gamaliel, saudara? Kisah Rasul 5 ayat 34, saudara baca, mencatat bahwa
Gamaliel itu seorang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh orang banyak. Nah, orang yang ahli seperti Paulus ini pun, saudara, dapat salah menilai orang lain atau Yesus. Khususnya penilaian kepada Kristus pada waktu itu. Saudara, kadang di dalam kehidupan kita terdapat hal-hal yang demikian juga. Kita telah memprediksi seseorang terlebih dahulu. Kita telah, tanda kutip, menghakiminya terlebih dahulu. Istilahnya dikatakan, don't judge by its cover. Oleh sebab itu, saudara, menurut Stephen Covey, seorang penulis buku yang berjudul 7 Kebiasaan yang Paling Efektif, dia mencatat bahwa paradigma kita itu harus, sekali lagi, harus diubah. Ia mengisahkan dalam perjalanan pulang melalui sebuah kereta api, 2 anak bersama ayahnya. Kemudian anak itu selalu bermain-main di dalam kereta api itu sambil menarik-narik koran yang dia baca. Kadang-kadang raba-raba kepalanya. Nah, si Stephen Covey itu merasa jengkel. Mengapa sang ayah diam saja, padahal si ayah melihat anaknya berbuat demikian? Akhirnya, dia tidak sabar, saudara. Stephen berdiri dengan terus terang, ia mendekati ayah dari anak-anak itu dan berkata, "Apakah saudara tidak melihat tingkah laku anakmu itu?" Sang ayah hanya menatap hampa ke arah Stephen, lalu berkata dengan nada yang sangat rendah dan minta maaf, "Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. 2 jam yang lalu kami mendapatkan interlokal bahwa istri atau ibu dari kedua anakku ini meninggal dalam sebuah kecelakaan. Nah, saat ini kami sedang menuju ke sana untuk mengurus jenazahnya." Saudara, ketika Stephen mendengar itu langsung berubah konsepnya, berubah pikirannya. Sehingga ketika anak-anak itu mengganggu dia baca koran lagi, ia membiarkan saja. Ia telah menyelami perasaan anak itu. Bagaimanapun anak itu masih kecil. Anak itu tidak tahu apa-apa. Padahal anak itu sedang mengalami duka cita yang sangat mendalam. Mamanya baru meninggal dalam sebuah kecelakaan yang sangat tragis, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Terlalu sering kita menilai orang lain dengan nilai sumbang, bukan? Apalagi orang tersebut pernah merugikan kita. Terlebih-lebih pernah menyakiti kita. Seakan-akan bagi kita, orang itu tidak pernah ada benarnya lagi, saudara. Pada waktu kita masih berteman, orangnya kita puji. Orangnya kita anggap hebat. Namun sekarang terjadi perselisihan. Maka habis-habisanlah kita membencinya, bahkan menceomohnya. Dan seringkali, saudara, sang musuh kita itu berbuat baik pun kita anggap salah, saudara. Saya pikir, saudara, sudah saatnya kita mengubah pemikiran ini. Jika kita benar-benar mengaku Kristus telah mati untuk kita, Kristus yang menjadi penebus kita, Kristus yang telah menyelamatkan kita, Kristus yang membebaskan dosa-dosa kita, maka apabila kita memang sungguh-sungguh merasakan dan mengalami seperti itu, maka kita tidak seharusnya berbuat demikian. Kita harus bertobat, saudara. Kita harus kembali ke jalan Tuhan, ke pemikiran Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau tadi yang pertama kita katakan ada perubahan pemikiran, maka yang kedua ada perubahan diri. Kita lanjut ke ayat 17. Di situ katakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang."
Nah, saudara, perubahan diri di sini disinonimkan dengan ciptaan baru. Kita semua suka dengan yang baru. Tahun baru, baju baru, rumah baru, mobil baru. Kita suka itu. Semua yang baru kita senang. Sejorok-joroknya kita, saudara, kalau kita yang baca pada hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, pasti kita pun senang akan yang baru. Saya ulangi, setidak pintarnya kita menjaga kebersihan, kita pun suka hal-hal yang bersih, yang baru. Termasuk itu rumah dan mobil baru kita, saudara. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang kawan dalam pembicaraan itu kira-kira demikian. Saya katakan padanya, saya mau ganti mobil. Lalu dia katakan, ganti dong. Kemudian dia menyelutuk, masa pendeta besar, bacanya tubuh yang besar, mobilnya mobil butut. Wah, hampir-hampir sakit hati saya. Tapi tidak jadi. Saya ingat bahwa hidupku ini bukan untuk diriku lagi. Ayat 16 mencatat, saya jawab begini, saya sudah siap ganti mobil, cuma uangnya yang belum siap. Ceritanya belum habis. Saya lanjutkan lagi ngobrol dengan masalah mobil ini. Kawan yang lain bilang, kalau punya uang pun, jika mau beli mobil, tetap saya tidak mau beli yang baru, katanya. Loh, kenapa, saya bertanya? Dia katakan kalau beli mobil baru akan tambah beban. Pertama, biaya perawatan mahal, harganya mahal, asuransi mahal, pajak jadi mahal. Sudah itu, jika kita menyetir, tidak lagi santai dan nyaman. Harus tanda kutip super hati-hati. Kena senggol sedikit, hati sakit sekali. Lalu anak-anak juga sering menjadi korban kemarahan. Sedikit saja mereka pegang, kita marah-marah. Sedikit makanan tumpah atau minuman tumpah ke mobil kita, emosi kita naik. Mobil baru membuat kita tidak nyaman. Mobil baru dijaga super ketat. Lalu saya coba berpikir seperti itu. Kita ini adalah ciptaan baru. Maka seharusnya, saudara, kita berusaha menjaganya seapik mungkin. Seperti kita menjaga mobil tadi. Tidak lagi mengotori. Dan ada perubahan yang nyata. Kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau ada teman-teman yang hendak mengotorinya, kita bisa marah. Kita bisa naik darah emosi. Karena kita mau menjaga diri kita baik-baik yang sudah diperbaharui dan tidak dipengaruhi. Inilah perubahan diri, saudara. Selain perubahan diri, yang ketiga, ada yang disebut dengan perubahan status, saudara. Saudara, apabila ada perselisihan, maka kehidupan kita sedikit banyak akan terganggu. Konsentrasi kita akan bercabang, hati kita galau, pikiran menjadi tidak menentu. Saat-saat yang paling sulit dalam hidup ini adalah tatkala masalah itu datang menyerang dan bertubi-tubi. Kehidupan Paulus itu demikian, saudara. Sebelum ia bertemu dengan Tuhan Yesus, hatinya menggebu-gebu, penuh dendam, dan dengan keinginan yang hanya menghancurkan, membunuh, membasmi pengikut Yesus. Itu sebabnya ia tidak merasa bersalah, walaupun menyaksikan orang-orang melempari Stefanus hingga mati. Meskipun ia tidak ikut melemparinya, namun ia memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang yang menganiaya Stefanus dan setuju akan hal itu. Dan pada waktu itu dia memang belum bertobat. Kehidupan yang kacau demikian pasti akan berlangsung terus-menerus jika Paulus tidak bertemu dengan Yesus, saudara. Makanya walaupun ia harus buta selama 3 hari, namun pengetahuannya dengan Yesus membawa suatu
kedamaian. Kedamaian yang pasti. Kedamaian yang nyata. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memang telah memperdamaikan Paulus dan kita dengan Tuhan yang di atas kayu salib. Tadinya, tatkala kita dikuasai dosa, kita adalah seteru Yesus. Namun saat ini, ketika kita mengalami kasih Tuhan, maka kita telah diperdamaikan dengan Dia. Nah, saudara sekalian, kepada orang yang telah diperdamaikan itu, mereka dipercayakan menyampaikan berita perdamaian. Anda dan saya diberikan tugas khusus menyampaikan berita kedamaian, berita keselamatan, berita gembira, berita yang baru ini, berita Injil. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita kerjakan tugas yang mulia ini? Memang ada orang mengeluh, saudara. Mereka berkata bahwa hidupnya susah untuk berubah. Maka doanya agar Tuhan jangan menuntutnya berubah secepatnya. Orang tersebut datang kepada seorang profesor yang bernama Drummond. Sang profesor kemudian bercerita bahwa ada seorang yang datang dan berkata ingin menjadi orang Kristen. Itu bagus, kawan. Tetapi ada masalah. Ia tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata, "Saya telah menggelapkan uang perusahaan." Berarti Anda telah mencuri. Banyaknya berapa? Dia katakan, "Saya lupa. Apakah $1.500? Dia katakan, "Iya, mungkin sejumlah itu." Lalu sang profesor katakan, "Oke, kalau $1.500, engkau pulang dan usahakan bulan depan jangan lagi 1.500, tetapi 1.000. Lalu bulan depan lagi jangan lagi 1.000, tapi 500." Saudara, apakah itu bermanfaat bagi orang yang sedang berkonsultasi dengan sang profesor itu? Tidak, saudara. Kenapa? Karena perubahan harus secara total. Perubahan untuk membuang dosa tidak bisa pelan-pelan. Tidak bisa katakan, hari ini saya korupsi 1.500, bulan depan jadi 1.000, lebih ringan. Bukan. Tetap merupakan korupsi. Tetap merupakan korupsi. Yang benar adalah, hari ini dia korupsi 1.500. Dia mau bertobat, mau ikut Yesus, mau percaya pada Tuhan, mau jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bulan depan atau hari ini juga dia tidak boleh korupsi lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen yang sejati bukan diukur dari seberapa lama kita berani mati. Kalau tuntutan dunia sering demikian. Jika kita mati bagi Kristus, mungkin sangat gampang. Datang saja ke negara komunis, lalu kabarkan Yesus secara terang-terangan, atau ke tempat teroris. Maka Anda segera ditangkap, dibunuh, dan mati. Tapi itu namanya mati konyol, saudara. Tidak ada gunanya. Justru orang Kristen dituntut untuk berani hidup. Hidup itu penuh tantangan. Itu sebabnya orang-orang yang hidup bagi Kristus, tantangannya lebih besar. Jadi jangan kita berpikir bahwa untuk hidup bagi Tuhan itu sangat gampang. Memang tidak gampang, saudara. Siapa yang bilang gampang? Hidup bagi Tuhan itu sangat sulit. Tetapi kita sebagai orang percaya harus menghadapi hidup ini. Orang percaya yang sejati merindukan kenaikan kelas. Percaya pada Tuhan Yesus itu mungkin hanya kelas bawah, tetapi ikut melayani Tuhan mulai naik kelas. Rajin melayani, disertai dengan mengampuni, mengasihi, disertai dengan rindu akan pekerjaan Tuhan yang pasti ini. Ikut terlibat dalam pelayanan, ikut mendukung program pelayanan. Itu semua
merupakan peningkatan kerohanian kita, orang-orang yang percaya yang naik kelas. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau dan saya tetap di kelas 0? Tidak naik-naik kelas? Atau apakah engkau sudah mau naik kelas? Kalau belum, saudara, minta pertolongan daripada Tuhan. Kalau belum, saudara, minta pengampunan dari Tuhan. Karena kita harus berubah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau Rasul Paulus saja bisa berubah, kita pasti bisa berubah, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.